Sepasang pelajar tewas ditabrak minibus saat asik bersuah foto di flyover di Pekanbaru Riau. Akibatnya kedua korban tewas karena sejumlah luka. Diduga asik bersuah foto di atas flyover, sepasang kekasih tewas ditabrak minibus di flyover Soekarno-Hatta, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Riau. Kedua korban merupakan pelajar di Kota Pekanbaru. Ferdiansyah tewas di lokasi usai terlempar dari flyover setinggi 8 meter. Sedangkan Ketsyah Arika meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Pada petugas, pelaku mengaku tidak melihat pengendara motor tersebut sehingga menabrak keduanya. Dari hasil pemeriksaan sementara, pengemudi minibus tidak dalam pengaruh alkohol. Bahwa pengendara sepeda motor atas nama Ferdiansyah meninggal di TKP setelah terjatuh dari flyover SKA. Sedangkan yang dibonceng meninggal dunia dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Prima Kota Pekanbaru. Itu untuk pengendara mobil yang menabrak itu dalam kondisi gimana? Sudah kami cek pemeriksaan awal, masih didapat pemeriksaan negatif bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi mabuk. Saat ini pengemudi minibus telah ditahan guna menjalani proses penyelidikan selanjutnya. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Kasus dugaan pemerkosaan prajurit wanita Kostrad oleh perwira Paspampres saat pengamanan KTT G20 Bali mendapat perhatian Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Jenderal TNI Andika Perkasa memastikan perwira Paspampres itu akan disanksi tegas jika terbukti bersalah. Mabes TNI terus mendalami kasus pemerkosaan yang melibatkan anggota Paspampres. Sanksi tegas akan diberikan, bahkan pelaku akan dipecat dari kesatuannya jika terbukti bersalah. Jadi kalau nggak salah di sidiknya di Makassar, karena korban ini bagian dari Divisi 3 Kostrad, tetapi akan diambil oleh Puspom TNI karena Paspampres, pelaku kan Paspampres, itu di bawah Mabes TNI. Jadi kan kita ambil alih penanganannya di TNI. Ya. Dugaan kasus pemerkosaan itu juga menjadi perhatian calon Panglima TNI baru, Laksamana Yudo Margono. Yudo menegaskan bahwa penegakan hukum di internal TNI akan berjalan dengan tegak. Ya, saya belum tahu itu, nanti akan kita cek dulu ya. Karena ini matra ya darat, nanti kita kan ada Puspom Mat, ya ada Puspomal, ada Puspom AU. Ya, nanti pasti kalau sifatnya pidana, nanti pasti akan dilaksanakan proses hukum di POM masing-masing matra. Sebelumnya seorang prajurit wanita dari Kostrad telah menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang perwira menengah Paspampres saat bertugas pada pengamanan KTT G20 di Bali. Pemerkosaan terjadi di salah satu hotel pada 15 November yang lalu. Peristiwa terjadi saat korban sedang beristirahat karena tidak enak badan, lalu didatangi terduga pelaku dengan dalih koordinasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Laksamana Yudo Margono akan menjadi Panglima TNI yang baru setelah menjalani fit and proper test pada hari Jumat kemarin. Yudo yang akan menjabat Panglima TNI selama 11 bulan menjanjikan perbaikan di internal TNI dengan beberapa program prioritas. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono menjanjikan berbagai perbaikan di lingkup internal TNI dalam uji kelayakan dan kepatutan di gedung DPR Jumat kemarin. Yudo memaparkan 4 program prioritas sebagai visinya jika disetujui menjadi Panglima TNI, yaitu percepatan pembangunan SDM TNI, peningkatan kesiapan operasional personil dan alutsista, penguatan implementasi konsep gabungan dalam Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, serta melanjutkan reformasi birokrasi dan kultur organisasi TNI. Tak hanya itu, jika terpilih sebagai Panglima, Yudo juga berjanji bakal menindak tegas prajurit yang arogan ke masyarakat. Prajurit yang tegas, namun tetap humanis. Dan disegani, tapi bukan ditakuti. Sesanti 8 wajib TNI harus menjadi pedoman bagi seluruh prajurit untuk bersikap ramah tamah dan sopan santun kepada rakyat, tidak sekali-kali merugikan, menyakiti, dan menakuti hati rakyat.
TNI juga harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana dan selalu hadir membantu negara dalam mengatasi kesulitan rakyat. Ini selalu saya tegaskan, TNI harus tampil menjadi contoh dalam sikap sederhana. Laksamana Yudo Margono berkomitmen tetap menjalankan visi dan misinya meski jabatan Panglima TNI akan diembannya kurang dari setahun. Yudo saat ini berusia 57 tahun dan pada 26 November 2023 masuk usia pensiun sesuai undang-undang yaitu 58 tahun. Kurang lebih Yudo hanya akan menjabat Panglima TNI 11 bulan, lebih singkat dari Panglima sebelumnya Jenderal Andika Perkasa yang menjabat sekitar 13 bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Laksamana Yudo Margono hanya menjabat Panglima TNI sekitar 11 bulan. Mampukah menjalani visi misinya dengan tuntas? Ya, kami akan membahasnya bersama Abdul Haris Almasyhari, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, dan Ardi Manto Adi Putra, Wakil Direktur Imparsial. Selamat sore Pak Abdul Haris dan Pak Ardi. Selamat sore. Baik, kami ingin bertanya ke Pak Abdul Haris terlebih dahulu. Pak Abdul Haris, kemarin ini ada sesi pendalaman atau tanya jawab antara anggota Komisi 1 DPR dengan calon Panglima berlangsung tertutup. Kalau boleh dibocorkan sedikit Pak, bahasan apa yang paling banyak mengundang perhatian anggota? Oke, terima kasih karena sifatnya tertutup, tapi pada prinsipnya hampir seluruh anggota dari perwakilan fraksi itu menyampaikan pendalaman berkaitan dengan visi misi yang disampaikan oleh Pak Yudo Margono kemarin. Nah, banyak beragam dan tidak pada satu masalah saja, akan tapi pada berbagai hal yang tentunya menjadi perhatian bagi para anggota. Ada masalah Papua, ada masalah Natuna Utara, ada masalah kesejahteraan prajurit, ada masalah interoperability antara berbagai matra, dan lain sebagainya. Karena cukup panjang ya, hampir 3 jam, jadi saya kira saya sulit untuk mengungkapkan apa saja. Akan tapi garis besarnya di situ. Tapi permasalahan visi dan misi itu apakah bisa terselesaikan Pak hanya dengan waktu 11 bulan Yudo Margono nanti menjabat? Kemarin kami memang hampir semuanya menitikberatkan bagaimana agar visi misi yang disampaikan oleh Pak Yudo Margono diambil langkah-langkah strategis yang kira-kira dalam waktu 11 bulan ini bisa dilaksanakan. Tentunya Pak Yudo juga sampaikan bahwa tidak mungkin menyelesaikan dalam waktu 11 bulan, tapi dia akan nyambung apa yang sudah dicapai oleh Panglima sebelumnya, oleh Pak Andika Perkasa, kemudian akan dia lanjutkan hal-hal yang memang perlu dilanjutkan, terus kemudian hal baru yang menjadi terobosan Pak Yudo Margono karena memang beliau itu dari Angkatan Laut, saya kira beliau cukup mengetahui lebih dalam yang berkaitan dengan perairan Indonesia dan hal-hal yang berkaitan dengan di sekitar Natuna Utara. Baik, Pak Ardi, apakah visi dan misi yang disampaikan oleh calon Panglima TNI ini realistis untuk diwujudkan mengingat masa jabatannya terbilang singkat, tidak sampai 1 tahun? Ya, pertama saya mengucapkan selamat pada Pak Yudo yang kemarin sudah melakukan fit and proper test di DPR dan DPR sudah menyetujui gitu ya. Beliau menjadi calon Panglima untuk ditetapkan oleh Presiden. Nah, melihat agenda kerja yang prioritas yang ingin beliau lakukan dalam waktu 11 bulan itu nampaknya masih sangat umum gitu ya. Sementara waktu 11 bulan ini itu sangat cepat gitu ya. Agak sulit untuk bisa kita nilai bahwa beliau dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, keempat prioritas tersebut. Tetapi bagaimanapun juga adalah penting bagi calon Panglima itu untuk memiliki agenda prioritas yang lebih konkret ya, yang lebih detail. Nah, ini sebetulnya kami harapkan itu ditanyakan oleh DPR kemarin
kami tidak tahu apakah ini sebetulnya sudah ditanyakan atau tidak, karena fit and proper test itu berjalan tertutup gitu ya. Misalnya terkait dengan OMSP atau Operasi Militer Selain Perang di Papua, yang menurut kami itu harus dievaluasi karena bertentangan dengan Undang-Undang TNI sendiri gitu ya. Pengerahan pasukan yang berlebihan. Kemudian ada lagi terkait dengan impunitas gitu ya, yang ini erat kaitannya dengan rencana revisi undang-undang tentang peradilan militer yang sampai hari ini itu tidak dilakukan, dan itu melanggengkan impunitas bagi sejumlah kalangan di TNI. Dan masih banyak lagi sebetulnya agenda konkret yang sebetulnya bisa atau harus dilakukan oleh calon panglima dalam waktu 11 bulan, tetapi ini tidak terbongkar begitu ya dalam proses fit and proper test kemarin. Baik, gitu. Pak Abdul Haris, teknis kemarin apakah juga dibahas untuk penyelesaian masalah-masalah yang tadi disebutkan oleh Pak Ardi? Saya kira kemarin memang itu salah satu yang dibahas, namun lebih dari itu saya kira kemarin kenapa tertutup, karena kita berbicara tentang hal-hal yang lebih detail, bahkan lebih yang mungkin juga berkaitan juga dengan hal-hal yang sifatnya rahasia, sehingga kami adakan secara tertutup agar calon panglima bisa berbicara lebih leluasa dan banyak hal yang menyangkut masalah yang sifatnya rahasia. Jadi termasuk kaitan dengan penanganan Papua, ya, baik secara umum maupun secara detail kemarin ditanyakan dan diperdalam oleh beberapa teman anggota. Cuman karena memang ini menyangkut hal-hal yang sifatnya sensitif, kami rapat dalam posisi tertutup. Tapi masuk apa yang disampaikan oleh Mas Ardi tadi masuk. Baik, Pak Ardi, lalu apa saja tantangan terberat yang ada di depan mata yang harus segera dilewati dan ditangani oleh Panglima TNI yang baru? Ya, keputusan Presiden untuk memilih Pak Yudo Margono dari Kepala Staf Angkatan Laut itu sebetulnya sudah tepat dan sejalan dengan Undang-Undang TNI ya, khususnya terkait dengan rotasi di pimpinan TNI. Nah, Presiden juga sebetulnya memiliki agenda yang besar gitu ya, terkait dengan menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, ini tentu harus didukung oleh pertahanan maritim, ya, membangun kekuatan pertahanan maritim nasional yang kuat gitu untuk menjadi poros maritim dunia. Nah, ya sayangnya ini jangka waktu yang masa jabatan yang diemban yang akan dijalani oleh Pak Yudo itu sangat singkat. Tetapi saya kira dalam waktu yang singkat ini beliau juga bisa melakukan hal-hal yang konkret gitu ya untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia gitu ya. Kalau kata Pak Presiden itu jangan lagi memunggungi laut gitu ya, tapi kita mari perkuat aspek pertahanan maritim kita. Kita tahu ada ancaman misalnya di Laut Cina Selatan gitu ya, itu juga sangat erat kaitannya dengan kekuatan pertahanan maritim kita. Jadi kekuatan pertahanan maritim saya kira harus menjadi prioritas bagi calon panglima untuk ke depan dalam membangun postur pertahanan Indonesia. Baik, Pak Ardi, lantas dalam waktu 11 bulan apakah cukup diplomasi yang dilakukan atau juga perlu pengadaan seperti tadi alutsista untuk penguatan pengamanan, apalagi ini juga disampaikan di dalam prosesnya atau dalam sambutan yang di awal disampaikan ketika terbuka untuk umum? Ya, tentu sangat kurang ya. Waktu 11 bulan untuk bisa membalikkan gitu ya kekuatan maritim kita yang saat ini masih cukup lemah alutsistanya khususnya, karena bicara kekuatan maritim di laut itu bicara tentang alutsista, berbeda dengan di darat ya. Hal yang paling utama saya kira perlu ditinjau oleh calon panglima adalah kekuatan alutsista di laut
kita itu jangan sampai terjadi hal-hal yang seperti tragedi Nanggala begitu ya, di mana kapal selam Indonesia yang tenggelam dan mengorbankan sejumlah prajurit gitu. Ini diharapkan ada evaluasi ya terhadap alutsista kita di laut untuk kekuatan maritim dan melakukan peletakan dasar untuk penguatan kekuatan pertahanan maritim. Misalnya rencana untuk memperkuat alutsista laut, pembelian kapal ya dan lain sebagainya. Ini perlu dilakukan saya kira oleh calon panglima karena ya meskipun agak sedikit terlambat tetapi ini tetap harus dilakukan untuk kekuatan TNI di masa yang akan datang. Baik, Pak Abdul Haris, jika kita melihat kapabilitas, kapasitas dan juga rekam jejak dari Laksamana Yudo Margono, apakah optimis bahwa Pak Yudo ini mampu untuk menjalankan semua visi dan misi yang telah disampaikan? Kita berharap bahwa Pak Yudo bisa melaksanakan apa yang dia sampaikan kemarin dan tentunya kami akan melakukan pengawasan selama masa jabatan beliau, karena kami juga selalu mengadakan rapat dengan Panglima TNI dan ketiga matra juga Menhan. Jadi saya kira saya support Pak Yudo Margono untuk bisa melaksanakan itu semuanya. Kita lakukan pengawasan, kita bekerja bersama nanti untuk saling menguatkan, saling bahu-membahu. Kita doakan saja mudah-mudahan Pak Yudo Margono bisa menyelesaikan itu semuanya. Baik, kita nantikan seperti apa terobosan dari Yudo Margono untuk dalam waktu 11 bulan menjabat. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dan juga terima kasih Wakil Direktur Imparsial telah bergabung bersama kami. Selamat sore.